Selamat tinggal, welcome back to my channel, welcome back to Friska Journey. Dan hari ini seperti janji gue di video yang lalu, gue itu udah bersama salah satu pengusaha. Gue bisa bilang pengusaha ya, karena dia ini masih muda ya, udah punya usaha 3 gerobak siomay. Ini adalah sumber UMKM banget nih guys, yang harus kita benar-benar bantuin, yang harus kita benar-benar istilahnya mengembangkan usaha-usaha UMKM di sini supaya tidak berdampak gara-gara COVID ini, oke? Kita langsung aja ini dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Agung. Bapak Agung. Bapak Agung umur berapa sekarang, Pak? 26. Umur 26 tuh, 26, umur 26 tahun udah punya usaha 3 gerobak siomay. Modalnya dari mana, Pak? Modalnya mungkin kerja dari orang dulu, nabung. Oh, jadi sebelumnya ada kerja. Sebelumnya kerja berapa tahun? Lumayan lama sih, 2 tahunan. 2 tahun di usaha siomay juga? Usaha siomay. Oh, oke. Jadi Pak Agung ini salah satu poin plusnya yang kalian ya guys ya. Jadi kita usaha, kita kerja ya, kita kerja sama orang, kita gabung, kita nabung ya supaya kita bisa bikin usaha sendiri. Sehingga kalau kita bikin usaha sendiri, kita bisa buka lapangan kerja lagi buat orang lain guys. Kita bisa hire karyawan lagi. Nah, Pak Agung udah menikah? Udah. Udah. Nah, dengan buka usaha sendiri sekarang waktunya jadi lebih fleksibel ya Pak ya? Yeah. Makanya kenapa lebih milih itu dibandingin kerja. Jadi Pak Agung ini lebih bebas. Jadi lebih bebas mengatur waktunya dan juga istilahnya usahanya sendiri, sehingga Pak Agung ini memutuskan untuk buka usaha siomay sendiri karena sebelumnya dia ikut orang guys. Nah sekarang dalam waktu 4 bulan ya? 4 bulan, 5 bulan lah. 4 bulan, 5 bulan. Sekarang gimana pendapatannya Pak? Sekarang lumayan, alhamdulillah. Lumayan. Paling rame itu biasanya hari apa? Biasanya kalau rame itu dari Senin sampai Sabtu lumayan rame. Oh lumayan rame terus. Jadi dari 3 cabang itu semuanya alhamdulillah rame. Alhamdulillah ya. Oh, jadi lumayan guys. Usaha itu gak akan pernah mengkhianati hasil ya. Jadi Pak Agung ini kerja keras. Dia 5 bulan ini dia coba buka. Namanya apa sih Pak siomaynya? Siomay sip. Siomay sip. Maksudnya sip itu mantap. Sip. Oke. Sesuai sama konten gua guys. 3M, murah, meriah, mantap. Dia sip, oke? Nah, satu porsi ini dia cuma 12.000 isi 7. Pakai ikan apa, Pak? Ikan tenggiri asli. Bener. Emang tutup modal 12.000. 12 kan barangnya dikecilin. Oh, oke. Perbandingannya berapa tuh? 1 ke 1. 1 tepung, 1 ikan tenggiri. Iya. Wow. Jadi guys, walaupun tipenya gerobakan gini ya, tapi tadi yang gue bilang ya, kalau kalian belum lihat review gue, ini ada di sini. Gue ini ketemu sama Pak Agung kebetulan pas gue lagi review siomay ya. Kalau kalian tahu, gue pernah review siomay Nyi Iteng. Itu Pak Agung DM gue, dia bilang katanya, Kak saya juga punya siomay, nggak kalah enak sama punya Nyi Iteng. Jadi akhirnya gue jauh-jauh pas gue mampir ke sini, gue janjian sama Pak Agung untuk bisa wawancarain beliau. Nah, siomaynya itu rasa ikan itu berasa banget. Cuman gue udah bilang sama Pak Agung, ini review free ya Pak ya. Tapi gue udah bilang sama Mas Agung, tapi saya reviewnya jujur ya Pak, kalau nggak enak saya bilang nggak enak. Jadi kalau enak saya bilang enak. Dan Mas Agung nggak keberatan ya. Nggak apa-apa, terima masukan ya Pak ya. Nah, jadi tadi setelah gue udah makan ya, gue udah review, gue udah kasih lihat ke kalian, bumbu kacangnya itu enak banget. Kacangnya itu berasa banget. Tipe bumbu kacangnya itu yang kasar-kasar ya, yang masih ada crunchy-crunchy-nya. Cuman Pak, kalau buat saya Pak, saya tuh sukanya pedes. Di sini disediain cabai nggak? Cuma saus doang. Saus, cuma sausnya kurang pedes ya. Nah mungkin itu bisa jadi masukan juga. Mungkin buat yang orang-orang yang lain tuh, itu yang beli juga nggak berhenti guys di belakang gue. Ada juga yang beli. Nah mungkin kalau buat masukan buat gue ya, karena kan gue suka pedes ya, bisa disediain mungkin cabai ya kan. Dan tahan berapa lama sih Pak kalau misalkan saya beli banyak itu bisa tahan nggak? Kalau ini paling sampai sore, kalau sekarang beli sampai sore doang. Oh gitu, kalau yang udah dikukus. Kalau yang udah dikukus. Kalau frozen ada? Kalau frozen ada. Kalau frozen tahan berapa lama? Minggu lah. Oh, kalau yang frozen ada siomay doang atau ada tahu juga? Ada Siomay doang. Oh, yang frozen khusus siomay aja, tahan 1 minggu. Harganya berapa Pak? 2.000 satunya kalau satuan. Satuan 2.000. Kalau yang frozen juga sama? Sama. Oh, kalau yang frozen juga sama. Nah, ini juga saran ya Pak ya. Mungkin ya Pak bisa dipertimbangkan kalau yang frozen mungkin agak sedikit lebih murah. Kenapa? Karena kan orang di rumah kan lebih ada usahanya nih. Kalau saya di sini kan enak kan, saya tinggal makan doang. Pak minta 12.000, tinggal makan. Ya nggak sih guys, yang setuju sama gue komen, oke? Kalau yang frozen menurut gue harusnya lebih murah ya guys. Kita
semangatin Pak Agung biar makin laku, oke kan? Kalau kemahalan kan takutnya kan nggak laku juga ya, karena kan orang di rumah, ibu rumah tangga harus effort lagi untuk kukusin lagi, lalu bikin lagi bumbu kacangnya, manasin lagi ya kan? Itu sih menurut gua ya kan. Nah itu packagingnya ada berapa aja Pak kalau yang frozen? Satu pack doang isi berapa atau ada macam-macam, boleh pesen 10 aja, 20 gitu? Minimal 50 lah. Minimal pesen 50, satu pack isi 50. Tapi guys, siomaynya tuh kecil-kecil, jadi gua rasa kalau 50 seminggu kalian pasti bisa habis sih kalau sekeluarga ya. Karena tadi gua makan aja sepiring itu isi 7, nggak berasa habis aja gitu istilahnya ya. Nah terus Pak, kalau mau pesen hubunginya kemana? Ke sini aja lah. Kalau ada WhatsAppnya DM saya lagi ya, nanti saya masukin ke video saya, oke? Jadi kalian yang mau pesan frozen bisa gue masukin ke linknya, karena kalian worth it banget sih untuk coba, karena cuma 2.000 ikan tenggirinya berasa, nggak cuman kayak gerobakan biasa seperti yang gue bilang ya. Kalau biasanya gue makan siomay atau batagor itu kan ada yang 10.000 seporsi gitu ya Pak ya. Jadi saya sering banget nih lihat gerobak coklat. Nah itu juga kayaknya bisa jadi masukan Pak, bikin sesuatu yang lebih dikenal orang, karena gerobaknya Bapak nih nyamar sama kayak gerobak siomay pada umumnya. Padahal siomay Bapak bener guys, gue nggak bohong ya, karena ini kan gue bilang jujur ya. Tadi gue bilang kekurangannya cuman gue kurang pedas, dan gue bilang ada siomay yang dalamnya isi telur, cuman karena Pak Agung udah kasih penjelasannya bahwa kalau siomay diisi telur itu lebih cepat basi, otomatis costnya juga nantinya jadi lebih besar, kalau nggak laku harus kebuang. Gue ngerti banget sih dari sisi produsen ya. Nah mungkin bisa dibikin lebih eye catching lagi, lebih cantik lagi gerobaknya, sehingga orang nggak nyamar sama yang siomay yang 10.000 satu porsi Pak, karena ya siomaynya udah enak banget, serius. Siomaynya udah enak banget, ikan tenggirinya berasa dan nggak amis. Berarti ikannya itu fresh ya Pak? Fresh langsung. Fresh, dapat dari mana? Keramat Jati. Oh, langsung suppliernya dari Keramat Jati. Bapak sebutin suppliernya nggak takut diambil orang? Hah? Ini kan direkam loh, nanti saya upload loh. Orang banyak yang jualan ikan di Keramat Jati. Oh banyak. Jadi Pak Agung ini polos ya guys. Jadi ya udah disebutin aja suppliernya di Keramat Jati buat kalian yang mau usaha siomay, ambil ikannya di Keramat Jati. Kacangnya di Pasar Enjo. Pasar Enjo. Tiap hari bikin ya Pak? Tiap hari. Jadi fresh ya siomaynya tiap hari ya? Tiap hari bikin terus. Kalau nggak habis diapain Pak? Masukin freezer. Masukin freezer buat Iya. besok lagi. Tapi yang bisa cuma siomaynya aja. Siomaynya aja. Kalau yang lain pada basi. Jadi dimakan sendiri. Buang aja udah. Bosan ya udah makan siomay ya. Oke guys, jadi ini adalah salah satu UMKM atau pengusaha kecil ya, menengah ke bawah yang perlu kita bantu ya guys. Dan buat kalian nantinya yang mau kayak Pak Agung, kalian juga bisa kontak gua. This is free, cuman gue cuma minta satu aja. Untuk dukung gua terus, jangan lupa subscribe ya. Jangan, Papa udah subscribe saya belum? Udah dong. Wah, udah DM masa nggak subscribe ya? Jangan lupa subscribe gua, dukung gua, dan mau gua review jujur. Kenapa? Karena buat gua membantu UMKM, tapi kalau UMKM-nya nggak berjuang ya. Kalau gua tadi ya datang nih ya, gua makan samanya Pak Agung dan ternyata rasanya tepung doang, gua pasti akan cut dan udah gua nggak mau wawancara Pak Agung ya, karena gua nggak mau menjerumuskan penonton gua, oke? So, makasih banyak ya Pak Agung waktunya, makasih juga udah info ke saya. Ajarin saya bikin siomay nanti. Gue udah tahu suppliernya guys. Jadi gue akan bikin di Serpong. Nah, thank you for watching, supaya video ini bisa menginspirasi kalian ya. Untuk ayo usaha, masih 26 tahun guys, udah punya usaha siomay sendiri. Jadi ayo jangan sedih kalau kalian yang masih kerja sama orang, kita bisa usaha. Dulu Pak, terakhir, waktu kerja sama orang gajinya berapa? 1.500.000. 1.500.000 guys, di bawah UMR, dan bisa nabung dan bisa bikin usaha. Ayo semangat, oke? Jadi jangan lupa untuk dukung gua terus ya, di dalam culinary journey gua, di dalam education journey gua. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel Friska Dewi. Jangan lupa komen, like, share, and always think smart. Bye bye. Nah, sesuai janjinya nih guys, sekarang Pak Agung mau ngajarin kita sedikit caranya untuk membuat siomay itu gimana. Nah, pertama, beliau itu selalu pakai bahan-bahan yang fresh. Dia pakai daun bawang yang banyak biar wangi. Jadi dia akan iris tipis-tipis daun bawangnya.
Dan itu nanti akan dicampur dengan bumbu-bumbu lainnya seperti bawang putih, merica, garam, dan lain-lain. Dan rempah-rempah lainnya yang tentunya kita nggak bisa buka semuanya. Nah, setelah bumbu-bumbu yang akan dihaluskan itu semuanya udah disiapkan, sekarang waktunya untuk kita menfile ikannya. Jadi Pak Agung dan tim anak buahnya ini ada yang tugasnya sendiri untuk menfile ikan. Jadi dia akan lepas ikannya itu dari tulangnya, yang pastinya akan difile dulu, dan itu pisaunya tajam banget guys, buset. Jadi dia itu benar-benar ikannya ya, ikan tenggiri yang segar banget. Dia akan sisir ya, istilahnya bahasa gue disisir atau difile, dilepas dari tulangnya lah sampai bersih. Dan kalian juga lihat ya, Pak Agung ini pakai ikan tenggiri itu yang gede-gede banget, yang seger ya, masih fresh banget. Dan itu bumbu-bumbunya juga kalian bisa lihat tuh, pada saat mau bikin itu juga mereka baru beli fresh dari supplier mereka, dan kulitnya pun nggak dipakai. Jadi ini Pak Agung dan tim dia akan membersihkan atau mengeluarkan dagingnya itu dari kulitnya. Jadi benar-benar dibersihin supaya yang dibuat siomay itu benar-benar cuman dagingnya aja guys. Nah, gue juga sempat ada saranin juga sama Pak Agung off the record bahwa sebenarnya kulitnya ini tidak perlu dibuang ya guys. Jadi bisa juga misalkan Pak Agung itu dia bikin usaha sampingan ya, yang lain yaitu bisa dibikin kerupuk kulit ikan tenggiri, which is kalau kalian cari ya di e-commerce itu juga lumayan banget, banyak banget yang jual. Apalagi kalau Pak Agung itu punya tim yang memang ngerti banget soal bikin ikan itu nggak amis segala macam, dan pinter banget masaknya, pasti akan bisa bikin juga kerupuk ikan tenggiri, kerupuk kulit ikan tenggiri yang enak dan juga bisa renyah. Dan itu bisa jadi pelebaran sayap untuk UMKM-nya Pak Agung sendiri. Ya, kita doain aja semoga semakin banyak ya istilahnya UMKM kecil yang bisa seperti Pak Agung. Dan untuk menfile atau memisahkan daging dari kulitnya tuh kalian lihat ya, bahkan tulang-tulang kecil yang masih ada ya di dalam ikan itu benar-benar dicabutin satu-satu guys. Karena apa? Karena mereka nggak mau pada saat kita makan siomaynya itu nanti masih ada tulang-tulang yang tertinggal, kan bahaya juga ya, bisa nyangkut di tenggorokan gitu kan. Jadi itu benar-benar dipilihin satu-satu tulangnya tuh, dicabutin satu-satu. Dan kalau masih ada daging-daging yang nempel ya pada tulang yang dicabut itu benar-benar mereka masih bersihin lagi. Dan mereka cuman pakai alatnya sederhana banget guys, pakai sendok. Cuma dikerok pakai sendok gitu aja tuh. Tuh, benar-benar dicabutin satu-satu tulangnya guys. Tuh, habis itu tulangnya mereka buang. Gila ya, bersih banget dan teliti banget ya. Dan ini mereka akan lakukan sesuai adonannya mereka sampai semua dagingnya itu, daging ikannya ya, daging ikannya itu semuanya itu sudah terfile dengan baik dan dicampur dengan daun bawang dan bumbu-bumbu lainnya di dalam ember itu. Nah, setelah semuanya dicampur sama tepung juga, nah dia ini langsung bungkusin satu persatu. Untuk kulit siomaynya sendiri, dia pakai kulit pangsit. Itu kalian bisa beli, yang mau coba di rumah ya, kalian bisa beli kulit pangsitnya atau bikin sendiri. Nah, itu diambil 1 sendok, lalu ditaruh di kulit pangsitnya, lalu dia bentuk seperti kayak bunga gitu, lalu diratakan, dan saat itu juga langsung dikukus. Nah, itu ada pare juga, nanti tinggal parenya itu diisi sama siomaynya juga. Ada tahu juga, itu juga kalian tinggal langsung aja masukin
adonan siomaynya itu ke dalam tahu dan ke dalam pare. Nah jadinya kayak gini deh. Setelah baru aja nih mateng, gila wanginya dan asap-asapnya kalian bisa lihat dong. Dan biasanya kalau kayak gini langsung dibawa ke tempat jualan masing-masing. Dia ada 3 gerobak atau 3 cabang. Langsung dibagi-bagi, dan ada juga yang jual frozen langsung di packing guys. So silakan kalau kalian mau coba, silakan datang langsung ke tempatnya Pak Agung Siomay Sip, atau bisa juga kontak mereka untuk beli frozennya, atau kalian juga bisa untuk coba bikin sendiri di rumah. Bye bye, selamat mencoba. Smart Thinker, jangan lupa terus dukung saya dengan subscribe, like, comment, and share ya. Subscribe, comment, like, share, masih gratis kok. Tapi dengan semua dukungan dari kalian, itu akan sangat membantu kita untuk mencari ide-ide yang baru, membuat video-video yang baru, memiliki konten-konten yang kreatif, sehingga bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi Indonesia. Terima kasih.